Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat merasakan dan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dari zaman Saidullah naik onta sampai Ikang Fauzi naik Toyota. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Happy Ending. Happy ending di sini bukan happy biasa. Saya yakin teman-teman belum pernah merasakannya. Karena mungkin orang-orang yang sudah merasakannya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa yang saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian merupakan salah satu hal yang mungkin kita takutkan. Mengapa kita takut? Tentu banyak alasannya. Mungkin bagi sebagian orang, dia takut untuk meninggalkan keluarganya, atau bahkan takut meninggalkan harta yang selama ini dia cari di dunia. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilayna turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun pendidikan kita, sekaya apapun kita, kita tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Untuk itu kita harus selalu mempersiapkan diri, menyiapkan persiapan pembekalan kita untuk dapat menghadapi kematian, agar pada akhirnya kita bisa merasakan happy ending dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Saya teringat dengan pesan dari guru saya, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia. Sesuatu yang paling dekat dengan diri kita di dunia adalah kematian, Bapak Ibu. Kita tidak tahu, Bapak Ibu, kapan kita akan mati. Mungkin setelah Bapak Ibu menonton video ini, Bapak Ibu akan meninggal. Jangankan seperti itu. Tidak pandang bulu, Bapak Ibu. Orang yang sedang mengaji, bisa saja Allah panggil, Allah cabut nyawanya. Orang yang sedang maksiat, bisa saja. Untuk itu kita harus selalu menjaga diri kita, memelihara diri kita, untuk selalu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Jangan sampai di akhir hayat kita sedang melakukan maksiat. Maka itu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita sudah siap menghadapi kematian yang kita tidak pernah tahu kapan itu akan menghampiri kita? Mungkin di masa lalu kita banyak berbuat dosa. Kita jauh dari Allah, gelap. Banyak cerita dari ustadz-ustadz ataupun dari alim ulama bahwa banyak sekali orang-orang yang pendosa di akhir hayatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari firman Allah barusan sangat jelas bahwa Allah membuka pintu ampunan, bahwa rahmat Allah sangatlah luas. Walaupun dosa kita setinggi gunung Merapi, sedalam palung terdalam di dunia, ataupun dosa kita bahkan sebanyak buih di lautan, percayalah Bapak dan Ibu, rahmat Allah lebih luas dari itu semua. Karena bisa jadi Bapak dan Ibu dengan sebuah kata astagfirullahalazim, dengan penuh keyakinan bahwa Bapak Ibu akan diampuni oleh Allah, bisa jadi Bapak Ibu semua dosa-dosa Bapak dan Ibu itu seketika hilang dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita harus selalu senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan penuh maghfirah, bulan penuh berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memaksimalkan momentum ini sebagai momen di mana kita bertaubat, menjauhi hal-hal yang tidak baik, dan meningkatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya tentu kita semua berharap semua dosa-dosa kita dapat Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni, kita kembali fitrah, dan di akhir hayat kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang mana itu merupakan definisi dari happy ending yang terbaik Bapak dan Ibu. Nah, dengan demikian kita berbahagia fid dunya wal akhirah. Demikian rekan-rekan yang berbahagia, kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.